Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Gabriel Patricia Maidilin, absen 10 dari SMPN 54 Surabaya. Saya berada di kelas 7. Saya akan membuat video tentang pemahaman saya di pelajaran PKN bab 1. Di bab 1 ini tentang sejarah kelahiran Pancasila. Ada A. Latar sejarah kelahiran Pancasila. B. Kelahiran Pancasila. C. Perumusan Pancasila. Dan D. Penetapan Pancasila. A. Sejak zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Indonesia ini. Kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat di akhir abad ke-7. Seperti di Sumatera muncul kerajaan besar Sriwijaya disusul Wangsa Sanjaya dan Syailendra di Jawa. Kerajaan kembar itu membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia, dan juga Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai Pancasila makin menonjol baik. Makmurnya negeri ini mengundang orang asing datang dan akhirnya Belanda menjajah selama 350 tahun di Indonesia. Memasuki abad ke-20, upaya melawan penjajah tidak lagi dengan perang, melainkan lewat gerakan politik. Puncaknya adalah adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 saat para pemuda bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Nama Indonesia makin sering dipakai. Tahun 1942, Jepang datang untuk menggantikan Belanda sebagai penjajah. Bangsa Indonesia harus berjuang untuk merdeka. Semua itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai bangsa sejak lama. Masa perjuangan Pancasila muncul sebagai hasil dari pemikiran para tokoh bangsa dalam perjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka berdiskusi dan merumuskan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi bangsa Indonesia. Perumusan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengambilkan pidato lahirnya Pancasila di hadapan sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno mengumpulkan 5 dasar negara, yaitu Pancasila. Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni 1945. Meskipun Pancasila secara resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno pertama kali mengumumkan gagasan Pancasila sebagai negara Indonesia. Perumusan Pancasila melalui diskusi anggota Panitia 9. Berbineka atau berlatar belakang berbagai kalangan berbeda. Beberapa anggota berpendapat bahwa negara Indonesia dibentuk berdasarkan agama.
sependapat bahwa nilai ketuhanan sangat penting untuk menjadi bagian dasar negara Indonesia. Lalu disepakati Indonesia menjadi negara kebangsaan, bukan negara agama, dengan sila ketuhanan menjadi sila yang pertama. Musyawarah Panitia 9 pun dilanjutkan hingga malam tanggal 22 Juni 1945. Semua menyiapkan untuk urutan dan rumusan 5 sila. Semula Soekarno mengusulkan sila kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan, dan disusunlah Piagam Jakarta. Pondasi atau dasar negara sudah selesai dirancang oleh Panitia 9. BPUPK mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 di Pajembon, Jakarta. Sidang kali ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pembukaan dasar hukum tertulis, rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan tersebut. Karena tugasnya sudah berakhir, BPUPK dibubarkan. Tiba waktunya bagi para pemimpin bangsa untuk memikirkan bagaimana cara mendirikan negara. Jepang pun mulai melemah setelah bom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Jepang mulai panik. Teruslah Jepang seolah menjanjikan mendukung Indonesia merdeka. Disepakati membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai pengganti BPUPK. Maka tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia sudah merdeka, maka dasar negara yang sudah ada berupa Pancasila. Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI pun bersidang menetapkan pembukaan dasar hukum tertulis negara serta memberitahukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Negara berdasarkan Pancasila ini bersama seluruh bangsa Indonesia, suku yang berbeda-beda. Terima kasih, itulah pemahaman saya di pelajaran PKN bab 1. Terima kasih. Bye-bye.